Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rumilianti dari kelas 4. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem komputer. Jadi langsung saja simak videonya sampai akhir. Nah, di subbab yang pertama ada hardware komputer, yang kedua software komputer, yang ketiga fungsi dan cara kerja sistem operasi, dan yang keempat ada instalasi software dan hardware. Saat ini kita masuk pada materi yang pertama, yaitu hardware komputer. Hardware atau perangkat keras adalah komponen fisik komputer yang bisa dilihat dan diraba. Secara umum, perangkat keras dibedakan menjadi perangkat masukan atau input unit, perangkat pemrosesan atau processing unit, dan perangkat keluaran atau output unit. Jadi ada beberapa contoh dari perangkat masukan input, yaitu ada keyboard, mouse, joystick, mikrofon, dan juga sensor. Keyboard adalah papan ketik yang digunakan untuk memasukkan karakter baik berupa huruf, angka, maupun simbol yang tertera di papan ketik. Mouse adalah perangkat keras yang digunakan untuk menggerakkan kursor di layar komputer. Mikrofon merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan suara pada sistem komputer. Joystick adalah perangkat input yang berbentuk seperti tongkat atau tuas gigi mobil yang digunakan untuk mengontrol gerakan atau aksi di komputer atau perangkat lain. Sedangkan sensor adalah perangkat yang mendeteksi perubahan energi atau sinyal untuk mengubahnya menjadi sinyal elektronik. Nah, jadi ada juga beberapa contoh dari perangkat pemrosesan dan penyimpanan. Yang pertama ada CPU atau prosesor, yang kedua ada microcontroller, dan yang ketiga ada ROM atau read-only memory, yang keempat ada RAM atau random access memory, dan yang terakhir ada hard disk. Jadi, CPU atau prosesor adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai otak komputer. CPU bertanggung jawab untuk memproses semua instruksi yang diberikan oleh software, mengolah data, dan menjalankan program-program yang dijalankan oleh pengguna. Microcontroller adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai pengendali sistem dan dikemas dalam satu chip. ROM atau read-only memory merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen di komputer dan perangkat elektronik lainnya. RAM atau Random Access Memory adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara pada komputer, laptop, dan smartphone. Sedangkan hard disk adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data digital seperti dokumen, video, foto, musik, program, dan sistem operasi. Nah, ini beberapa contoh dari perangkat input-output. Yang pertama ada monitor, yang kedua ada proyektor, yang ketiga ada plotter, dan yang keempat ada printer. Jadi, monitor adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan gambar, teks, video, dan informasi grafis yang dihasilkan komputer. Proyektor adalah alat optik yang berfungsi untuk menampilkan gambar, video, atau data dari sumber seperti komputer atau pemutar media di permukaan yang lebih besar seperti layar atau dinding.
Lalu, printer adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mencetak dokumen atau gambar digital ke media fisik seperti kertas, kartu, baliho, dan spanduk. Dan yang terakhir, ada plotter. Plotter adalah printer grafis yang menggambar dengan menggunakan pena-pena tinta. Plotter juga merupakan perangkat output pertama yang mampu mencetak gambar berukuran gambar sebesar gambar arsitektur. Saat ini kita sudah masuk pada materi yang kedua, yaitu software komputer. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan instruksi, data, atau program komputer yang berfungsi untuk menjalankan program dan melakukan aktivitas tertentu. Ada juga beberapa contoh dari software komputer, yaitu yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem operasi berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan perangkat komputer, sehingga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer secara efisien. Yang kedua, ada program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Program aplikasi dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti pribadi, pendidikan, ataupun bisnis. Dan yang ketiga ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk memerintah komputer melakukan tugas tertentu. Lalu yang terakhir ada database. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara elektronik dan terorganisir secara sistematis. Data yang disimpan dalam database dapat berupa kata, angka, gambar, video, dan file. Dan saat ini kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu fungsi dan cara kerja sistem operasi. Jadi saat ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya dahulu. Fungsinya adalah yang pertama mengelola memori, yang kedua menjadwalkan tugas, yang ketiga mengelola sistem file, yang keempat mengatur komunikasi perangkat, dan yang terakhir adalah menentukan proses mana yang menggunakan prosesor dan jangka waktunya. Lalu, bagaimana sih cara kerja sistem operasi? Jadi, cara kerja sistem operasi adalah yang pertama, instalasi sistem saat komputer dinyalakan. Yang kedua, menerjemahkan perintah yang dimasukkan pengguna. Yang ketiga, meneruskan perintah ke perangkat keras untuk diproses. Dan yang keempat, menghasilkan output yang sesuai dengan perintah pengguna. Saat ini kita sudah sampai ke materi instalasi Office. Berikut ini adalah cara install Microsoft Office. Jadi yang pertama, kalian harus mengunduh instalasi Microsoft Office. Lalu step yang kedua, membuat akun Microsoft. Step yang ketiga, memilih opsi instalasi. Step yang keempat, menunggu pengunduhan. Step yang kelima, memulai proses instalasi. Step yang keenam, mengaktifasi dengan lisensi produk. Yang ketujuh, menunggu hingga selesai instalasi. Dan step terakhir, melakukan aktivasi pendaftaran. Nah, jadi saat ini kita sudah sampai pada materi yang terakhir, yaitu menginstal printer baru. Jadi, step yang pertama, siapkan CD driver yang sesuai dengan merek printernya. Yang kedua, masukkan CD ke room driver komputer. Yang ketiga, masukkan ke halaman pemasangan atau instalasi. Dan yang keempat, ikuti petunjuk instalasi pada buku panduan. Jika sudah selesai dan berjalan lancar, maka CD driver dapat dikeluarkan. Nah, jadi itu semua materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya Widya Rumjulianti, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Dah.